Mereka adalah raja di internet, bintang di jutaan rumah di seluruh dunia. Dengan mata besar yang memelas, dengkuran yang menenangkan, dan tingkah pola yang tak pernah gagal membuat kita tersenyum. Kucing. Selama ribuan tahun, makhluk ini telah berjalan di sisi kita, berevolusi dari pemburu liar menjadi sahabat yang meringkuk di pangkuan kita. Kita memberi mereka rumah, makanan, dan kasih sayang. Sebagai balasannya, mereka memberi kita kehangatan, tawa, dan teman setia. Tapi, pernahkah Anda benar-benar menatap mata mereka? Di balik tatapan polos itu, ada kilatan dari dunia lain, sebuah warisan kuno yang tidak bisa dihapus oleh ribuan tahun domestikasi. Bagaimana jika saya katakan, sahabat berbulu yang tidur di kaki tempat tidur Anda adalah salah satu predator paling efisien yang pernah ada di muka bumi? Bahwa di dalam tubuh mungilnya bersemayam jiwa seorang pemburu berdarah dingin. Hari ini, kita akan menarik selimut hangat yang menutupi persepsi kita. Kita akan menjelajahi sisi lain dari kucing, sisi yang lebih liar, lebih kuno, dan lebih gelap. Selamat datang di perjalanan mengungkap rahasia di balik dengkuran. Inilah sisi gelap kucing. Untuk memahami sang predator, kita harus membedah senjatanya. Kucing adalah sebuah mahakarya rekayasa biologi untuk membunuh. Tulang belakang mereka yang sangat fleksibel memungkinkan mereka meliuk, memutar, dan menyelinap melalui celah sempit. Kaki mereka adalah instrumen senyap. Bantalan lembut meredam setiap langkah, membuat mereka menjadi hantu bagi mangsanya. Dan di dalam bantalan itu, tersembunyi cakar setajam silet yang bisa keluar dalam sekejap mata. Mata mereka adalah jendela menuju dunia yang tak bisa kita lihat. Di kegelapan total, mereka melihat dengan kejelasan yang luar biasa, mengubah malam menjadi taman berburu pribadi mereka. Kumis mereka bukan sekedar hiasan. Itu adalah radar sensitif yang mendeteksi perubahan aliran udara sekecil apapun, membantu mereka bernavigasi dan merasakan mangsa di dekatnya. Setiap bagian dari dirinya dirancang untuk satu tujuan, perburuan. Prosesnya selalu sama, kesabaran, pengintaian yang sunyi, lalu ledakan energi yang terkalkulasi. Gerakan yang begitu cepat, mangsa seringkali tidak pernah tahu apa yang menyerangnya. Ini bukan perilaku yang dipelajari. Ini adalah perangkat lunak yang tertanam dalam DNA mereka. Perangkat lunak seorang pembunuh. Pertanyaannya bukanlah apakah kucing Anda seorang pemburu. Pertanyaannya adalah mengapa ia masih berburu, padahal mangkuk makannya selalu penuh. Jawabannya akan membawa kita lebih dalam ke sisi gelapnya. Ini adalah salah satu pemandangan paling meresahkan bagi pemilik kucing. Ketika kucing kesayangan kita menangkap seekor cicak, tikus, atau serangga, ia jarang langsung membunuhnya. Sebaliknya, ia memulai sebuah permainan yang mengerikan. Dilempar ke udara, dibiarkan lari beberapa langkah, lalu diterkam lagi. Terlihat seperti penyiksaan tanpa ampun. Sebuah tindakan kekejaman yang tak bisa kita pahami dari makhluk yang baru saja mendengkur di pelukan kita. Apakah kucing kita sadis? Apakah ia menikmati penderitaan makhluk lain? Jawabannya, menurut para ahli, lebih kompleks dan dingin. Ini bukan tentang sadisme, ini tentang efisiensi dan keamanan. Pertama, ini adalah latihan. Mangsa yang lebih kecil dan lemah adalah sparring partner yang sempurna untuk mengasah keterampilan yang dibutuhkan untuk melawan mangsa yang lebih besar dan berbahaya, seperti ular,
atau tikus besar. Kedua, ini adalah taktik untuk melemahkan mangsa. Gigitan atau cakaran dari tikus yang panik bisa menyebabkan infeksi serius. Dengan melelahkan mangsanya terlebih dahulu, kucing memastikan targetnya terlalu lemah untuk melawan saat ia melancarkan gigitan mematikan di leher. Jadi, ini bukan permainan dalam artian manusia. Ini adalah kalkulasi dingin seorang predator ulung. Tidak ada emosi, tidak ada kebencian, hanya insting murni untuk membunuh dengan risiko minimal. Dan hadiah mengerikan yang ia bawa ke depan pintu Anda, itu adalah usahanya untuk mengajari Anda, anggota keluarganya yang dianggap tidak becus berburu. Naluri berburu ini mungkin terlihat wajar di alam liar, tapi kita telah membawa predator efisien ini keluar dari habitat aslinya dan menyebarkannya ke seluruh penjuru dunia. Dan konsekuensinya sangat menghancurkan. Fakta yang sulit diterima. Kucing domestik, baik yang dipelihara di luar rumah maupun yang liar, adalah salah satu ancaman terbesar bagi keanekaragaman hayati global. Mereka adalah spesies invasif. Di Amerika Serikat saja, kucing diperkirakan membunuh 1,3 hingga 4 miliar burung, dan 6,3 hingga 22,3 miliar mamalia kecil setiap tahun. Dampaknya tidak main-main. Sebuah studi global mengidentifikasi kucing sebagai penyebab atau faktor kontributor dalam kepunahan setidaknya 63 spesies burung, mamalia, dan reptil di seluruh dunia. Mereka menghancurkan populasi satwa liar di pulau-pulau di mana hewan-hewan lokal tidak pernah berevolusi untuk menghadapi predator secerdas dan seefisien ini. Kucing kesayangan Anda, si Fluffy yang menggemaskan, secara kolektif adalah bagian dari mesin pembunuh ekologis berskala planet. Ini bukan kesalahan mereka. Mereka hanya melakukan apa yang naluri perintahkan. Kesalahannya ada pada kita, yang membiarkan predator super ini berkeliaran bebas di ekosistem yang rapuh. Ya. Sisi gelap kucing tidak hanya tentang kekerasan fisik. Mereka juga adalah master manipulasi psikologis. Dan alat utama mereka, suara meong. Tahukah Anda, kucing dewasa sangat jarang mengeong satu sama lain. Meong adalah bahasa yang mereka kembangkan secara khusus untuk berbicara dengan kita, manusia. Mereka belajar bahwa getaran vokal tertentu ini sangat efektif untuk memicu respons pengasuhan dari kita. Beri aku makan. Perhatikan aku sekarang. Sebuah studi bahkan menemukan bahwa kucing bisa menyembunyikan suara tangisan bayi manusia di dalam dengkuran mereka untuk membuatnya lebih sulit diabaikan. Mereka tahu tombol mana yang harus ditekan. Kasih sayang mereka pun memiliki sisi posesif. Saat kucing menggosokkan wajahnya pada Anda, ia tidak hanya mengatakan "aku sayang kamu", ia juga mengatakan "kamu milikku". Ia meninggalkan feromon dari kelenjar pipinya, menandai Anda sebagai propertinya di dunia yang penuh dengan aroma. Dan jangan lupakan sisi teritorialnya. Rumah Anda bukanlah milik Anda sepenuhnya. Itu adalah kerajaannya. Goresan di sofa Anda adalah penanda visual. Semprotan urin yang tajam adalah penanda kimia yang menyatakan kepemilikan. Dan perkelahian brutal dengan kucing tetangga adalah perang perbatasan untuk mempertahankan kedaulatan. Mereka adalah tuan tanah yang tidak kenal kompromi. Jadi setelah melihat semua ini, pemburu berdarah dingin, perusak ekosistem, manipulator ulung, apakah kita harus membenci mereka? Tentu saja tidak. Memahami sisi gelap kucing bukan berarti berhenti mencintai mereka. Justru sebaliknya, ini berarti mencintai mereka seutuhnya. Mengakui bahwa di dalam sahabat kita ini ada jiwa yang liar dan tak terjinakkan.
kita tidak bisa memisahkan dengkuran lembut dari gigitan mematikan. Keduanya adalah bagian dari makhluk yang sama. Mereka adalah paradoks yang hidup. Pembuluh yang mendambakan pelukan, tiran yang mencari kehangatan pangkuan kita. Mereka mengingatkan kita bahwa alam liar tidak pernah benar-benar hilang. Terkadang ia hanya tidur siang di atas karpet kita. Mengenal sisi gelap ini memberi kita tanggung jawab. Tanggung jawab untuk menjadi penjaga yang bijaksana. Dengan menjaga mereka di dalam rumah, kita melindungi satwa liar di luar. Dengan memberi mereka mainan, kita memuaskan naluri berburu mereka tanpa pertumpahan darah. Dengan melakukan sterilisasi, kita membantu mengendalikan populasi yang bisa merusak ekosistem. Lain kali, saat kucing Anda menatap Anda dengan mata yang dalam itu, lihatlah lebih dekat. Anda tidak hanya akan melihat hewan peliharaan. Anda akan melihat sebuah warisan, sebuah mahakarya evolusi. Seekor predator sempurna yang entah bagaimana telah memilih untuk membagi kehidupannya yang liar dengan Anda. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Sampai jumpa di pembahasan sisi gelap yang lainnya.